Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 13. Minder. Alex menurunkan Aina di pinggir jalan yang tak jauh dari kantor. Padahal pria itu ingin menurunkan Aina di depan kantor, lalu mereka akan masuk bersama. Tapi Aina menolak. Ia akan masuk sendiri ke kantor. Wanita itu juga mewanti-wanti agar selama di kantor jika mereka berpapasan, Alex harus berpura-pura tidak mengenalnya. Aina sengaja begitu agar ia tahu bagaimana rekan kerja wanita terhadap suaminya itu. Pria itu hanya mengangguk dan mengiyakan ucapan Aina. Terserahlah mau istrinya itu bagaimana, yang penting ia adalah pria tampan yang setia. Dan lagi, Alex menggeleng melihat Aina yang menghembuskan nafas berkali-kali. Mas, aku masuk ya, pamit Aina seraya mencium tangan Alex. Setelah melakukan itu, ia pun akan membuka pintu. Tapi tangannya ditahan Alex. Aida mau tertawa melihat bibir Alex yang maju beberapa senti. Ia pun mengecup sejenak bibir itu lalu keluar dari dalam mobil. Beberapa saat kemudian Aida sudah bersama beberapa karyawan baru lainnya di sebuah ruangan. Aina Renata, ucap Joe yang baru masuk membuat semua mata yang berada di ruangan itu menatapnya. Saya? Aina menunjuk tangannya. Kamu ikut saya, pinta Joe. Aida menurut dan mengikuti Joe. Alex, menyusahkan saja. Lebih baik kau kurung saja istrimu. Joe mendumel dalam hati. Pak Joe, kita mau kemana? Tanya Aina yang sulit menyamakan langkah kakinya dengan Joe. Pria itu langkahnya sangat cepat dan lebar. Pak CEO ingin bertemu kamu, ucap Joe dengan wajah datar. Kenapa? Tanya Aina mulai bingung. Apa ia melakukan kesalahan? Tapi ia saja tidak pernah mengenal CEO perusahaan ini. Nanti kamu juga akan tahu. Oh iya Pak Joe, Mas Alex bekerja di lantai berapa? Tanya Aida yang penasaran. Aida tersenyum kecut, Joe tak mau memberitahunya. Nanti ia akan mencari tahu sendiri Alex bekerja di lantai berapa. Mereka sampai di sebuah ruangan, Joe mengetuk pintu. Silakan masuk, Joe mempersilahkan. Pak Joe gak masuk juga? Tanya Aida yang mulai gugup. Ia akan ditinggalkan berdua dengan pria yang tidak dikenalnya. Aina menghembuskan nafasnya dan membenarkan penampilannya sejenak. Apa yang Aina lakukan tak lepas dari penglihatan Joe. Apa dia tak tahu di dalam itu siapa? Permisi Pak, saya Aina Renata. Tadi kata Pak Joe, Anda mencari saya. Aina menunduk sambil meremas tangannya sendiri menutupi kegugupannya. Hening. Tak ada terdengar balasan apapun. Apa aku ngomong sendiri ya? Aina mengangkat kepala dan terkejut melihat pria yang tersenyum sambil menyangkah dagunya. Mas Alex? Kenapa? Aina bingung kenapa suaminya bisa ada di sini. Menurutmu? Alex malah kembali bertanya. Mata Aina menyusuri papan nama di meja. Ia menutup mulutnya tak percaya. Alex Putrawijaya adalah CEO di perusahaan ini dan itu adalah suaminya. Jadi, Mas Alex? Aina tampak shock. Awalnya ia mengira Alex hanya sekedar memiliki jabatan tinggi di perusahaan itu. Tapi ini terlalu tinggi dan di luar ekspektasinya. Kenapa Mas Alex tak pernah memberitahuku? Aida menghampiri Alex. Kamu kan gak pernah tanya, kita juga tidak pernah ngobrol panjang, kita hanya mengobrol lewat desah. Alex menarik tangan Aina, membuat Aida terduduk di pangkuan Alex. Mas, Aina mencoba bangkit tapi kalah cepat, tangan pria itu sudah melingkar di pinggang Aina. Mas lepas, aku kemari mau bekerja loh, Aina mengingatkan. Aku tak mengizinkanmu bekerja sayang, sekarang kamu sudah tahu siapa aku. Apa kata orang jika istriku bekerja? Kamu hanya perlu duduk manis menungguku di apartemen. Mas, mana bisa begitu? Aida kembali merengek. Lagi-lagi Alex tak mengizinkannya bekerja. Pria itu ternyata pelin-pelan. Tidak sayang, Alex tersenyum melihat bibir yang mengerucut panjang. Mas Alex jahat. Aida pun membuang wajahnya. Jangan ngambek gitu. Aku gak mau kamu kecapean. Cukup kamu capeknya karena melayaniku. Alex tetap tak akan mengizinkan Aina. Tadinya Alex akan membiarkan Aina bekerja sampai istrinya itu mengadu pedih cintanya. Tapi melihat mata karyawan pria yang menatap Aina masuk kantor tadi pagi membuat Alex berpikir dua kali. Istrinya itu sangat cantik, ia tak rela mata pria lain menatap Aina. Sayang, bisik Alex pelan tepat di telinganya. Tangan Alex terulur mengelus putih dan mulus itu. Mas, wajah Aina memerah merasakan tangan Alex yang mulai menjelajah. Mas, ini di kantor. Aina menarik tangan Alex. Pria itu makin lama makin mesum dan tak tahu tempat.
Apa bedanya? Sama saja. Alex menyatukan kembali bibir mereka, tangannya ikut merayap memberikan sentuhan yang membuat Aina melayang. Masa Alex, Aina merangkup wajah tampan Alex. Nafas mereka saling memburu. Itu mas, aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu, ungkap Alex dengan tatapan lembut. Mereka kembali berciuman menyalurkan perasaan di dada. Alex, apa yang kau lakukan? Pekik seseorang yang tiba-tiba saja masuk ke ruangan itu. Penyatuan bibir mereka terhenti saat mendengar suara itu. Alex beratap tajam wanita yang sudah mengganggu baginya. Alex, apa maksud semua ini? Tanya Mona dengan air mata yang berlinang. Mona? Batin Aina, terkejut melihat Mona. Mona beratap tajam Aina. Ia meremas tangannya sendiri melihat pakaian Aina yang berantakan. Pasti anak baru ini sudah menggoda Alex. Kau? Mona menghampiri Aina, tangannya akan melayang ke wajah Aina dan dengan cepat Alex menahannya. Mau apa kamu? Alex menepis tangan Mona asal ia tak peduli itu menyakiti Mona atau tidak. Alex, Mona terkejut akan perbuatan Alex padanya. Aku sudah katakan akan memberimu kesempatan. Tapi kenapa kamu begini, Lex? Kenapa kamu tergoda dengan wanita ini? Mona menatap Aina dengan aura permusuhan. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau menggoda pacarku? Mona menarik rambut Aina. Alex pun segera melerainya. Mona, apa yang kamu lakukan? Alex menaikkan intonasi suaranya. Aku mau memberi pelajaran wanita penggoda tak punya malu ini. Berani-beraninya dia menggodamu. Mona kembali akan menerkam Aina, tapi Alex tak akan membiarkannya. Hentikan, bentak Alex pada Mona. Ia tak terima ucapan Mona pada istrinya. Kamu siapa? Apa hakmu mengatakan istriku wanita penggoda tak punya malu? Tanya Alex dengan tatapan sinis. Istri. Mona kaget. Apa Alex benar-benar sudah menikah? Kapan pria itu menikah? Keluar dari ruanganku sekarang. Alex menyuruh Mona untuk keluar. Tapi Alex, kamu... Aku bilang keluar. Alex membentak Mona. Melihat Alex marah seperti itu, Aina jadi ciut. Pria itu ternyata sangat menyeramkan. Alex, kau jahat. Kamu bilang mencintaiku. Di saat aku mulai menerimamu, kenapa kamu begitu tega menyakitiku? Mona memukul-mukul tubuh Alex. Wanita itu sudah berlinang air mata. Apa maksudnya ini? Aina bingung melihat mereka. Hentikan. Alex menahan tangan Mona. Apa kamu marah saat itu? Aku sudah katakan, aku ke rumah orang tuaku. Jelas Mona. Apa kamu memang benar ke rumah orang tuamu? Apa maksudmu? Seharusnya kamu yang lebih tahu, ucap Alex menunjuk Mona. Silahkan keluar dari ruanganku. Mona melihat Alex yang menatapnya dengan tatapan benci. Ia mengusap air mata dan segera keluar dari ruangan itu. Mas, panggil Aina takut-takut. Maaf sayang, Alex segera memeluk Aina. Mas, siapa Mona? Apa aku merebutmu darinya? Aina meratap Alex dengan wajah cemberut setelah mendengar penjelasan panjang tentang Mona. Alex menceritakan hingga sedetail-detailnya. Tentang Alex yang pernah mencintai Mona. Tentang cinta bertepuk sebelah tangan Alex pada Mona. Bahkan Aina jadi kesal tentang rencana romantis Alex yang akan melamar Mona. Aku sudah jujur, Alex melihat Aina yang masih meragukan kisah masa lalunya itu. Ia sudah jujur, harus bagaimana lagi yang menjelaskannya? Aku memang pernah mencintainya, tapi ternyata dia hanya mempermainkanku. Dan itu yang membuatku kecewa dan marah, Lalu saat itu kamu tiba-tiba saja muncul dan mengalihkan duniaku. Jelas Alex mengingat dengan jelas saat di mana ia memaksa ikut dengan Joe untuk pergi undangan ke acara pernikahan putri guru temannya itu. Alex yang saat itu hanya berniat datang sebagai tamu undangan tiba-tiba menjadi sang mempelai prianya. Oh, jadi gara-gara itu, makanya Mas mau menikah denganku, begitu? Timbal Aina kemudian, jika saat itu Alex punya pasangan fix, Aina pasti bakalan ditolak 2 kali. Ditolak Joe, lalu ditolak Alex. Jika itu terjadi, Aina akan pergi dari kampung itu. Apa kamu lupa, saat itu kamu juga sedang patah hati loh, Kalau kamu menikah dengan orang itu, apa kita akan menikah? Alex menarik hidung Aina hingga merah. Semuanya yang terjadi, seperti mereka memang sudah ditakdirkan bersama. Aina diam membenarkan apa yang dijelaskan Alex, tapi bagaimanapun Aina masih terasa kesal. Bayangan Alex yang saat itu membooking tempat untuk melamar Mona. Pasti mereka akan makan malam romantis diiringi alunan musik. Alex mungkin akan berlutut memberikan cincin seperti di film-film, dan mungkin akan ada kembang api bertabur di langit malam saat itu. Alex begitu romantis, tapi kenapa pria itu tidak pernah memperlakukannya seperti itu?
Tiba-tiba Aida mulai merasa cemburu. Pria itu pilih kasih. Sudah, kerja sana mas. Aku mau pulang. Toh aku juga gak mas izinkan kerja. Aida berucap dengan nada agak sinis. Ia akan pulang saja membawa kekecewaannya. Kecewa karena sudah gagal bekerja, ditambah lagi keromantisan masa lalu suaminya yang sungguh menyayat hati. Sayang, aku antar kamu pulang, Alex menawarkan diri. Gak usah, aku bisa pulang sendiri mas. Walau berwajah cemberut, Aida tetap menyalami tangan Alex sebagai bentuk patuhnya sebagai istri. Kamu percaya sama aku kan? Tanya Alex memastikan. Jawab Aida seadanya. Aku antar kamu sampai naik taksi. Alex menggandeng Aida keluar dari ruangannya. Ia menggandeng tangan Aida tak peduli tatapan bertanya para karyawan yang melihatnya. Aku antar saja kamu pulang, ujar Alex setelah mereka sampai di depan lobi. Gak usah mas, itu sudah datang taksinya. Aku pulang dulu mas. Aida mengecup pipi kiri Alex lalu segera masuk ke dalam taksi. Aida tak peduli banyak mata yang melihat, toh Alex suaminya. Lagian dengan begitu karyawan wanita di sana tak akan genit karena Alex sudah beristri. Aida kenapa? Apa dia marah? Aku sudah jujur padanya. Alex kini dilanda kebingungan, matanya beratap taksi yang perlahan melaju pergi. Mon, kamu kenapa? Tanya Rari melihat Mona menangis di toilet. Mona menangis terisak-isak. Ia tak percaya bahwa Alex benar-benar sudah menikah dan mencapakannya begitu saja. Alex lagi, Rari memastikan. Ran, Alex ternyata sudah menikah, ucap Mona lirih dengan mata berair. Apa? Pikir Rari tak percaya Alex menikah masa ia tidak tahu? Pasti kau salah, Mon. Jika Alex menikah, masa dia tidak mengundang Jo? Mona pun menatap Rani seolah meminta penjelasan. Aku nggak tahu apapun, Mon. Jo tidak mengatakan apapun padaku. Rani membela diri. Ia tak mau Mona jadi salah paham dan mengira selama ini ia merahasiakan pernikahan Alex. Ia saja tidak tahu jika pria itu sudah menikah. Taunya baru sekarang. Kamu tahu dari mana? Alex sendiri yang bilang. Ia juga tadi membawa istrinya ke kantor. Mona mengusap air matanya. Dan kau tahu siapa istrinya? Rani menggeleng. Teman kamu itulah, anak baru itu. Mona merasa kesal. Siapa? Maksud kamu Aina? Tanya Rani memastikan. Mona mengangguk membuat Rani langsung menutup mulutnya tak percaya. Bagaimana Aina bisa menikah dengan Alex? Sepertinya Rani harus bertanya pada Jo. Ran, aku harus gimana? Alex sangat jahat. Ketika aku mulai menerima dia, kenapa dia jadi seperti ini? Mona memeluk Rani sambil menangis. Mona sangat menyesal. Saat itu lebih memilih bertemu pria lain dan berbohong pada Alex. Ia mengira pria yang ditemuinya itu serius padanya, nyatanya ia hanya dijadikan selingkuhan pria itu. Saat Mona sadar dan ingin memulai semua dengan Alex, ia malah mendapati Alex yang sudah berubah 180 derajat. Kini ia baru merasakan sakit kehilangan Alex. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Batin Aina menjerit takut dan gugup. Sayang, kamu kenapa? Tanya Alex mematikan mesin mobilnya. Sepanjang perjalanan, ia melihat kaki Aida yang terus gemetaran, bahkan istrinya itu juga terus meremas tangannya sendiri. Sayang, kita sudah sampai, ucap Alex lembut. Ia tahu Aida pasti sangat gugup. Istrinya akan bertemu kedua orang tuanya. Apa? Bagi Aida yang merasa lemah seperti kekurangan darah. Mas, sepertinya aku tidak enak badan, Aida beralasan. Sebelumnya Aida bersemangat akan bertemu orang tua dari suaminya, tapi karena tahu Alex bukan dari keluarga biasa, lebih tepatnya level mereka berbeda, Aida merasa minder dan down duluan. Ia takut jika orang tua Alex tidak bisa menerima dirinya, karena kesenjangan sosial mereka. Jangan gugup gitu, ada aku. Alex menggenggam tangan Aida, tangan yang begitu dingin. Jujur, Aida tak bisa berpikir jernih. Ketakutan mulai menghantuinya jika tiba-tiba saja mereka dipaksa untuk bercerai, atau bisa saja kedua orang tua Alex akan menuntutnya perihal perbuatan tidak menyenangkan pada putra mereka. Wanita itu menyesali keputusannya saat itu, yang asal tunjuk merujuk pria untuk menikahinya. Sayang, ayo kita turun. Papa dan Mama sudah menunggu. Alex melepaskan sabuk pengaman Aina, istrinya itu dari tadi bingung seperti banyak yang dipikirkannya. Alex menggandeng Aida menuju rumah berlantai 2 yang sangat besar dan mewah. Mas, aku sakit perut. Besok aja kita kemari. Mas, aku sakit gigi. Kepalaku pusing, kurang kunang. Mas, kakiku sakit. Mas, pinggangku encok. Mas, aku kutu air. Aida beralasan agar mereka tidak jadi ke rumah orang tua Alex. Wanita itu butuh waktu untuk mempersiapkan mentalnya.
Sayang, ada aku. Kamu tenang saja. Alex memeluk Aida erat. Dari tadi ia ingin tertawa mendengar semua penyakit yang tiba-tiba menyerang istrinya. Mereka sudah masuk ke rumah orang tuanya, mana mungkin mereka pergi begitu saja. Aida mendorong pelan tubuh Alex mendengar dehaman itu. Jantung Aida rasanya akan copot dari tempatnya. Sorot mata tajam kedua parubaya itu membuat jantungan. Papa, Mama, kenalin, ini istriku, Aina. Alex memberitahu. Aida dengan kegugupannya, tapi ia juga harus bersikap sopan pada orang tua. Aida segera menyalami kedua orang tua Alex. Papa, Mama, saya istrinya Mas Aina. Aina tampak berpikir, sepertinya ada yang salah dengan perkataannya. Maksud saya istrinya Mas Alex. Bersambung.